Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Atadewi dengan NPM 1922070006. Di sini saya akan melakukan pengambilan nilai terkait dengan persalinan skala 4. Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidana Nisa Putri yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, untuk pintu dan tirainya sudah saya tutup ya Bu, untuk menjaga privasi Ibu, jadi privasinya sudah terjaga. Baik Ibu, nah di sini saya akan melakukan tindakan yaitu berupa observasi dalam persalinan skala 4. Nah, di mana pada saat ini nanti saya akan melakukan tindakan untuk mengecek tentang kondisi ibu dan juga kondisi dedek bayinya. Kemudian untuk prosedurnya, nanti saya akan membuka sedikit selimut ibu, kemudian saya akan raba bagian uterus ibu apakah berkontraksi dengan baik, kemudian juga nanti saya akan mengecek di dedek bayinya seperti itu. Nah, tujuannya adalah memastikan ibu dan dedek bayi dalam kondisi yang sehat dan memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, untuk lama tindakannya nanti sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak, apakah Ibu setuju? Ya, Ibu setuju ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya posisikan dulu ya. Bagiannya sedikit diangkat ya. Baik Ibu, di sini saya akan mempersiapkan alat dan diri saya terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, kita menggunakan APD. Mencuci tangan. Di sini saya menggunakan hand sanitizer. Harusnya dalam air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita menggunakan sarung tangan. Baik, kemudian kita memastikan uterus ibu berkontraksi dengan baik. Nah, ya, uterusnya berkontraksi dengan baik ya Bu ya, tidak terjadi perdarahan pada pervaginam juga ya. Kemudian kandung kemihnya sini sudah kosong ya. Baik, perdarahannya juga tidak terjadi perdarahan pervaginam ya, kontraksinya sudah bagus, sudah baik. Kemudian kita mencelupkan sarung tangan dan larutan klorin 6,5%. Kita cuci dengan air DTT juga, kita bilas dengan air DTT. Baik, setelah itu di sini Ibu saya akan mengajarkan Ibu tentang melakukan massage pada uterus ya Bu ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan menilai kontraksinya. Nah, kita lepas dulu dalam larutan klorin dengan cara terbalik selama 10 menit. Dan kita cuci dulu tangan kita dengan menggunakan air yang mengalir dengan air bersih, dan kemudian keringkan dengan handuk ataupun tisu. Baik, kemudian setelah itu kita ajarkan ibunya. Ibu nanti ini kan saya akan mengajarkan ibu tentang membentuk kontraksi uterus. Nah, ibu ini pegang tangannya dengan seperti ini ya Bu ya. Nah, seperti ini Bu. Nah, nanti jika ada yang keras, yaitu nanti kita massage, nah Bu ya, kita pijat seperti itu. Nah, kemudian
seperti ini ya Bu ya pijatnya. Nah, terus kalau misalkan rahimnya ini terasa keras, artinya ibu dalam setiap saat ini dicek ya Bu ya, begitu. Nah ini berarti dalam kondisi yang baik seperti itu. Nah kemudian kita rasakan, nah misalnya seperti ini ya Bu ya. Ya benar seperti itu. Baik, kemudian saya akan mengecek nadi ibu ya. Ya nadinya bagus ya Bu, 88 kali per menit. Nah untuk itu kemudian tadi saya lihat jumlah kehilangan darahnya. Dengan melihat pada bagian pelak ini, kita perdarahannya masih dalam batas normal ya Bu ya, seperti itu. Jadi memang ada perdarahannya sedikit, cuman itu masih dalam batas yang wajar atau dalam batas yang normal, tidak berlebihan seperti itu. Nah kemudian kita pantau untuk kondisi dedek bayinya. Nah ini untuk dedek bayinya ya Bu ya. Nah untuk dedek bayinya sini saya lihat pernapasannya teratur ya Bu ya, tidak lebih dari 60 kali per menit. Nah kemudian bagian kakinya juga ini tidak terlihat dingin ya Bu ya, tidak terjadi hipotermi seperti itu. Baik, nah kemudian di sini saya akan membuang alat yang terkontaminasi dengan sampah yang sesuai dalam bak sampah medis. Kemudian juga saya akan menempatkan semua peralatan yang saya pakai dalam larutan klorin 0,5%. Tadi sarung tangannya sudah saya letakkan di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Nah setelah itu saya mencuci tangan kembali. Jadi saya menggunakan hand sanitizer. Ya, sudah saya bersihkan. Kemudian saya membersihkan ibu. Di sini saya akan membersihkan ibu dari paparan darah yang tadi ya Bu ya, atau cairan tubuhnya dengan menggunakan air DTT. Permisi ya Bu ya, saya bersihkan. Jadi ibu, saya bersihkan badan ibu ya dari paparan darah dan cairan tubuhnya tadi dengan menggunakan air DTT. Di sini saya bersihkan dari cairan-cairan terkutuban ataupun juga lendir di bagian rajang sekitar ibu berbaring. Ya sudah dibersihkan. Kemudian kita bantu ibu untuk menggunakan celana dalam. Permisi ya Bu ya, saya pasang dulu celana dalamnya. Ya. Ibu, bagaimana? Ini sudah nyaman Ibu? Apakah Ibu? Nah Ibu, ini Bapak, Ibunya bisa diberikan minum atau makanan yang Ibu inginkan ya. Ya baik. Ya Bu, silahkan minum atau makan terlebih dahulu. Baik, nah kemudian kita mendekontaminasikan tempat bersalin dengan mengelap atau memakai larutan klorin. Permisi ya Bu ya, saya bersihkan di bagian sekitar ranjangnya. Kemudian pada celemek kita juga kita bilas dengan larutan air DTT.
bikin celemek juga dengan menggunakan RDTT. Ya, kemudian ibu di sini saya akan membantu ibu dalam memberikan ASI ya Bu ya. Nah, nanti saya akan memberikan konseling kepada bapaknya. Baik Bapak, di sini itu tadi sudah diberikan minum ya Pak untuk ibunya, sudah diberi makan juga. Oh iya iya, baik. Untuk kemudian setelah itu saya izin untuk mencelupkan sarung tangan saya terlebih dahulu ya Bu ya, dengan larutan klorin 0,5%. Kita celupkan kembali dengan kondisi yang terbalik selama 10 menit. Kemudian kita mencuci kedua tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang saya gunakan sekarang ini. Kemudian setelah itu kita keringkan dengan tisu ataupun handuk kering. Kemudian setelah itu kita gunakan lagi sarung tangan DTT yang baru. Kita gunakan sarung tangan DTT yang baru untuk melakukan tindakan selanjutnya. Baik, di sini saya sudah menggunakan sarung tangan DTT. Setelah 1 jam diberikan IMD pada dedeknya. Kita berikan salep mata dan juga vitamin K ya. Dari bagian matanya kita berikan salep mata dengan cara hati-hati. Ya. Setelah itu kita berikan vitamin K secara oral kepada dedek bayinya. Baik Bu, di sini dedek bayinya saya berikan vitamin K terlebih dahulu ya Bu ya. Ya. Sini saya berikan vitamin K. Kemudian sini kita timbang dedek bayinya dan lakukan pemeriksaan fisik. Kita timbang. Ya, sudah. Beratnya 3 kilo ya Bu ya untuk dedek bayinya. Ya, tadi juga kita lakukan pemeriksaan fisik, baik dari fisiknya dalam keadaan normal ya Bu ya. Baik. Kemudian setelah 1 jam kemudian saya nanti akan melakukan penyuntikan hepatitis B kepada dedek bayinya ya Bu ya, seperti itu. Baik, di sini sudah 1 jam kita akan memberikan imunisasi hepatitis B kepada dedek bayinya dengan cara bagian paha sebelah kanan lateral dengan cara menyuntik secara IM ataupun 90 derajat. Bu, ini dedek bayinya kita suntik terlebih dahulu ya Bu ya. Cara IM 90 derajat. Ya, sudah selesai. Dedek bayinya sedikit nangis ya.
Oke, tidak apa-apa. Baik Ibu, di sini dedek bayinya ya Bu ya, saya berikan kembali. Sudah saya lakukan tindakan untuk dedek bayinya. Kemudian kita melepas sarung tangan dalam larutan klori 0,5%. Setelah itu kita mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau di sini saya menggunakan hand sanitizer, tetapi harus dengan air yang mengalir dan juga sabun. Kemudian melepas celemek. Baik Ibu, di sini saya akan melengkapi hasil pemeriksaan tadi di dalam catatan partograf saya ya Bu ya. Nah di Ibu tadi 88 kali per menit ya. Ya, sudah saya lengkapi. Baik Ibu, kemudian nah di sini hasil kegiatannya bahwa Ibu ini dalam kondisi yang normal ya Bu ya. Tadi sudah saya ajarkan tentang massage uterus atau pijat uterus. Nah di sini juga dedek bayinya hasilnya bagus, pernapasannya teratur, pemeriksaan fisiknya sudah bagus gitu. Kemudian juga tidak ada tanda-tanda perdarahan pervaginam pada Ibu. Nah kemudian perdarahannya tadi dalam batas normal ya Bu ya, tidak ada kegawat daruratan seperti itu. Nah untuk kontrak kegiatan selanjutnya nanti saya akan kembali lagi selama 1 jam. Nanti saya akan memberikan konseling kepada Ibu sebelum Ibu pulang ya Bu ya, seperti itu. Kita akan memberikan konseling untuk pasien sebelum pulang seperti itu. Nah baik Ibu, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang ya Bu ya, sudah melahirkan dedek bayi yang mungil seperti ini. Ya saya turut bahagia ya Bu ya atas kelahiran dedek bayinya. Selamat sekali lagi. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya sudah percaya kepada saya. Ibu sangat kooperatif sekali, sangat membantu, dan juga Ibu percaya kepada saya. Kemudian Ibu sangat kooperatif sekali, dan juga tadi sudah saya lakukan tindakan ya Bu ya. Nah kemudian selanjutnya nanti seperti yang saya bilang, saya akan datang lagi 1 jam kembali ya Bu ya untuk memberikan konseling. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu, sama-sama. Kemudian kita melakukan sesi dokumentasi. Telah dilakukan observasi kala 4 pada persalinan Nyonya A yang pada tanggal 23 Oktober hari Sabtu pada jam 14.00. Nah, di sini dengan hasil semuanya dalam keadaan normal, tidak terjadi kegawat daruratan dan juga tidak terjadi tanda-tanda bahaya. Sekian, terima kasih.